Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustazuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada kaidah yang ke-14 dari bab yang keempat, kaidah-kaidah lain, halaman 277. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, kaidah ke-14, yajibu at-taradhi fi jami'il uqud. Wajib saling ridha di dalam semua akad. Yajibu at-taradhi, wajib saling ridha fi jami'il uqud, pada semua akad. Langsung kita masuk pada makna kaidah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qawaid wal Usul Jami'ah halaman 42 menyebut kaidah ini dengan lafaz la budda minat taradi fi jami'i uqudil muawadat wat tabarru'at wal fusukh. La budda, harus, minat taradi, dari saling ridha, fi jami'i uqudil muawadat, pada seluruh akad-akad muawadah. Apa itu muawadah? Nanti akan kita bahas. Wat tabarru'at, dan juga akad tabarru', wal fusukh, dan juga fasakh. Jadi ada tiga yang disebutkan di sini harus saling ridha, pada akad muawadah, pada akad tabarru', dan pada fasakh. Apa itu al-muawadat? Al-muawadat adalah sebuah akad transaksi yang terdapat unsur memberi dan menerima bagi setiap orang yang melakukan akad tersebut. Jadi ada dua belah pihak, yang satu memberi, yang satu menerima. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Karena dalam jual beli seorang penjual menyerahkan barang dan mengambil uang harga barang tersebut. Begitu juga kebalikannya, si pembeli menyerahkan uang dan mengambil barang. Ya, ini dikenal dengan akad muawadah. Akad muawadah. Jadi masing-masing pihak itu memberi dan menerima. Kalau jual beli, maka pembeli memberikan uang, menerima apa? Barang. Penjual bagaimana? Memberikan barang, menerima uang. Jadi ada unsur memberi dan menerima di
masing-masing pihak. Dan ini bukan hanya jual beli, ada sewa menyewa. Ya, sewa menyewa. Kemudian juga jasa, tukang, servis, dan lain sebagainya. Ya, sewa menyewa misalnya menyewakan alat yaitu sound system. Penyewa menyerahkan uang, mendapatkan barang sound system dalam waktu tertentu. Pemilik sound system menyerahkan barang sound system dalam waktu tertentu dan menerima uang. Jasa juga demikian, jasa servis misalnya, servis AC, ini juga akad muawadhat. Ya, konsumen yang ingin diservis AC-nya menyerahkan uang dan mendapatkan layanan pembersihan AC, servis AC. Dia memberi uang dan dia mendapatkan gantinya, ya, dari servis AC tersebut. Teknisinya juga demikian. Dia memberikan tenaga servis dan dia mendapatkan uang dari upahnya. Maka ini adalah akad muawadhah. Jual beli, sewa menyewa, jasa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, akad tabarru'at. Adalah sebuah akad yang tanpa terdapat unsur menerima dan memberi bagi setiap yang melakukannya, tetapi hanya salah satu dari keduanya. Misalnya hadiah, wakaf, sedekah, dan lainnya. Dalam akad hadiah, orang yang memberi hadiah hanya memberi, sedangkan yang menerima hanya menerima saja. Ini perbedaan dasar antara muawadhat dan tabarru'at. Kalau muawadhat itu masing-masing pihak memberi dan apa? Menerima. Masing-masing pihak memberi dan menerima. Yang namanya akad ada dua pihak toh? Ada dua pihak. Kalau jual beli ya penjual dan pembeli. Kalau sewa menyewa ya yang menyewakan dan yang menyewa. Ya. Jasa juga demikian, ada yang menyelenggara jasa dan ada yang memanfaatkan jasa, ada dua pihak. Nah, kalau muawadhat masing-masing pihak itu ada memberi dan ada menerima. Adapun akad tabarru'at tidak masing-masing pihak memberi dan menerima. Yang satu memberi tidak menerima dan yang satu menerima tapi tidak memberi. Contohnya apa? Hadiah. Ada dua orang, yang satu memberikan hadiah dan yang satu menerima hadiah. Pemberi hadiah dia hanya memberi saja, dia tidak menerima ganti. Kalau menerima ganti nanti jatuhnya jual beli. Ya, maksudnya menerima itu wajib mendapatkan ganti. Tapi kalau ternyata di lain hari atau di waktu yang sama dengan keridhaan hati tukar atau membalas hadiah, ini perkara yang lain. Yang jelas tidak dipersyaratkan pemberian hadiah itu ada gantinya. Ya, nih saya punya botol, tak kasihkan ke kamu. Maka si pemberi hadiah hanya memberi saja, dia tidak menerima apapun dan tidak berharap apapun. Nah, yang menerima hadiah dia hanya melakukan penerimaan saja dan tidak memberi apapun. Nah, ini transaksi apa? Tabarru'at. Sedekah juga demikian. Ya, infak. Seorang memberikan sedekah kepada fakir miskin, maka dia hanya memberi saja, tidak menerima. Fakir miskin hanya menerima saja, tidak memberi. Wakaf juga demikian. Ya, si pemilik tanah memberikan tanahnya dan yang menerima wakaf tanah menerima tanahnya dan seterusnya. Nah, dari sini bisa dibedakan ya akad muawadhat dan akad tabarru'at.
Yang mungkin bisa kita sederhanakan, muawadhat itu sesuatu yang berkaitan dengan apa? Dengan apa? Kira-kira kalau mau disederhanakan. Tidak semua jual beli padahal ya, ada sewa menyewa. Apa itu? Bisnis. Bisnis mungkin ya? Hah? Sesuatu yang berkaitan dengan bisnis ya? Jual beli, sewa menyewa, jasa, bisnis ya? Money oriented gitu ya. Adapun kalau tabarruat, maka ini cenderung kepada sosial. Ya, mungkin itu sebagai penyederhanaan. Ingat-ingat kalau tabarruat itu berkaitan dengan bisnis, muawadhat berkaitan dengan bisnis dan tabarruat berkaitan dengan sosial. Nah, kita lanjutkan. Sedangkan fusuh bentuk jamak dari fasakh atau fashun, ya, atau fasakh. Apa fasakh? Adalah pembatalan sebuah akad yang sudah sah. Pembatalan sebuah akad yang sudah sah. Misal, kalau seseorang yang telah membeli sebuah barang dengan sah, ini membeli berarti akad apa ini? Muawadhah. Lalu sudah pisah dari majelis akad tersebut. Jual beli sah, kemudian sudah pisah majelis. Kemudian pembeli itu ingin membatalkan akad jual beli tersebut, padahal tanpa ada syarat dan cacat, maka ini dinamakan akad fasakh. Perlu kita ketahui ya, seorang setelah melakukan akad jual beli lalu sudah pisah dari majelis. Kalau masih di dalam majelis, maka pembatalan ini tidak disyaratkan harus saling ridho. Pembahasan kita adalah harus saling ridho dalam akad muawadhat, dalam akad tabarruat, dan dalam fasakh pembatalan. Tapi dalam fasakh pembatalan yang disyaratkan untuk saling ridho itu hanya pada fasakh akad yang sudah berpisah dari majelis dan tidak ada cacat, tidak ada aib. Karena kalau masih dalam majelis itu masih berlaku, ada tahu istilahnya? Dalam satu majelis kalau membatalkan, ya misalnya ya, ini saya beli botolnya, berapa Pak harganya? 100.000, ini uangnya 100.000. Tapi dia masih di situ, pegang-pegang. Pak, nggak jadi Pak, uangnya mana? Nah, ini penjual harus merelakan meskipun sudah dibayar, mungkin sudah masuk laci, tapi si pembeli masih berada di majelis. Kalau seperti ini, maka fasakh ini tidak berlaku, harus saling ridho. Kenapa? Karena di situ masih ada apa istilahnya, ada yang tahu? Khiyar majelis, khiyar memilih. Masih ada khiyar majelis, boleh memilih lanjut atau batal. Tapi kalau sudah berpisah, maka tidak berlaku lagi khiyar majelis. Tapi masih berlaku satu. Apa itu? Aib. Khiyarul aib. Kalau ternyata, Pak, barangnya tadi sudah saya cek, ada yang luput ternyata, ada yang cacatnya ini buktinya. Dan cacat itu bisa dipastikan cacat yang dari tadi, bukan yang baru. Ya. Dan ini sudah pernah kita bahas pula. Maka jadinya khiyarul aib. Jadi boleh mengembalikan. Nah, makanya dikatakan oleh mu'allif di sini, sudah pisah dari majelis akad, kemudian pembeli ingin membatalkan akad padahal tanpa ada syarat dan cacat, ada khiyarus syarat dan khiyarul aib. Kalau khiyar syarat itu begini, misalnya saya beli botol ini seharga 100.000, kalau dalam waktu 1 hari saya nggak kembali, maka jual belinya lanjut. Tapi kalau saya kembalikan.
Setuju enggak? Setuju. Nah, maka berlaku khiyar syarat. Ya. Dan aib, cacat. Ini yang tadi kita terangkan. Jadi enggak ada cacatnya, sudah pulang bisa dari majelis, enggak ada syarat apapun, tiba-tiba kembali ke toko. Pak, setelah saya pikir-pikir rundingan dengan istri, ternyata saya kayaknya belum butuh botol ini. Tolong kembalikan uang saya. Maka disinilah harus diberlakukan at-taradhi, saling ridho. Kalau si penjual ridho dengan pengembalian barang tersebut yang tidak ada cacatnya dan tidak ada khiyar syaratnya, majelis sudah berlalu, maka silakan. Tapi kalau nggak ridho, nggak boleh memaksa. Nah, seperti itu. Nah, jadi makna kaidah ini adalah semua akad baik yang sifatnya adalah unsur memberi dan menerima, akad apa? Muawadhah, ataupun tidak, yaitu tabarru'at, juga akad pembatalan, maka harus didasari oleh saling ridha atau suka sama suka oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Ya. Jadi jual beli harus saling ridha, baik penjual maupun pembelinya. Tidak boleh ada unsur paksaan. Sewa menyewa juga sama, jasa juga sama. Itu untuk muawadhat. Tabarru'ah juga demikian. Sedekah, infak, wakaf, nggak boleh memaksa orang. Ya, dipaksa untuk sedekah, dipaksa untuk mewakafkan tanahnya. Nah, ini berarti nggak ridha, maka tidak diperbolehkan. Kemudian pembatalan juga demikian, dipaksa untuk membatalkan akad jual beli yang sudah sah padahal sudah berpisah dari majelis dan tidak ada persyaratan dan juga tidak pula ada cacat. Maka tidak boleh memaksa mengembalikan yaitu barang tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada dalil kaidah. Berkata al-muallif hafizahullah taala, dalil kaidah. Kaidah ini ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Adapun Al-Quran, maka semacam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan tijarah, jual beli, perniagaan, antara minkum, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, yang berlaku saling apa? Ridha di antara kalian. Ini syahid dari ayat ini. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kita nggak boleh ngambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ngambil barang orang dengan harga semau kita. Pokoknya saya beli ini 10.000 nih. Nah, barang langsung diambil, uangnya ditinggal. Padahal penjualnya nggak ridho, menyalahi ayat ini. Ya, maka disyaratkan illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali ada perniagaan jual beli yang saling ridho di antara kalian. Nah, ini terkait dengan akad apa? Muawadhah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, innamal bai'u an taradhin. Jual beli itu sesungguhnya berdasarkan atas rasa suka sama suka, saling ridha. Hadis riwayat Ibnu Majah dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya. 6. Adapun dalam akad tabarru', akad apa tadi? Sosial, maka dalilnya semacam firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang keempat. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Ya, artinya, dan
berikanlah, itu kurang ya, ada kekurangan terjemah ini. Dan berikanlah para wanita sadaqatihinna nihlah, yaitu sedekah ataupun harta yang wajib untuk dipenuhi oleh suami, dan juga bisa dimaknai mahar. Naam, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa, dan apabila mereka para wanita itu menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu dengan senang hati, fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Baik, ini terkait dengan mahar yang wajib dipenuhi oleh seorang laki-laki terhadap wanita. Nah, ketika mahar itu sudah diberikan kepada wanita, maka hak milik mahar itu sepenuhnya milik wanita. Suami tidak berhak mengambil sedikit pun darinya. Sudah berpindah tangan, yang merupakan kewajiban seorang suami. Namun apabila seorang istri dengan sukarela memberikan sebagian dari maharnya kepada suaminya, maka diperbolehkan bagi suaminya untuk memakan harta tersebut. Contoh, seorang suami memberikan mahar kepada istrinya ketika menikah, misal 10 juta. Maka 10 juta itu sudah berpindah tangan milik istri sepenuhnya. Suami nggak boleh mengambil sedikit pun juga pemberian tersebut. Tapi kalau ternyata sang istri memberikan dengan sukarela, ini mas mahar yang sampean kasih kemarin, ya saya ambil 1 juta, saya kasihkan sampean, silakan sampean pakai, maka diperbolehkan. Ini sudah akad apa? Tabarruat, ya, entah si istri meniatkan itu hadiah atau yang semisalnya. Nah, kalau istrinya ridha, ini menunjukkan ya, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa, dan apabila mereka ridha dari sesuatu dari yang telah diberikan sebelumnya, fakuluhu, maka silahkan kalian wahai suami makan dengan sedap lagi baik akibatnya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang terkait dengan masalah tabarruat. Kemudian, dan para ulama telah sepakat atas hal ini. Nah, berarti dalil Al-Quran dan ijma'. Lihat Al-Isah dan Al-Qawaid As-Sa'di halaman sekian. Nah, berangkat dari dua ayat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membuat sebuah kaidah yang sangat berharga dalam masalah transaksi. Beliau berkata, dasar dalam sebuah transaksi adalah rasa ridha dari kedua belah pihak yang sedang mengadakan sebuah transaksi, dan konsekuensi dari transaksi itu adalah yang disepakati oleh keduanya dalam akad. Hal ini karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, ayat yang pertama tadi, juga firmannya surat An-Nisa ayat yang keempat, ayat yang kedua. Allah Ta'ala menggantungkan bolehnya makan dengan kerelaan jiwa sebagai sebuah syaratnya. Ini untuk ayat yang kedua, yang menunjukkan bahwa kerelaan itulah yang menjadi sebab dihalalkannya hal tersebut. Dan kalau memang kerelaan jiwa itulah yang menjadikan boleh bagi seorang suami untuk memakan mahar istrinya, maka begitu pula dengan sebuah bentuk sedekah berdasarkan hukum qiyas terhadap masalah yang terdapat nasnya dalam ayat tersebut. Jadi surat An-Nisa ayat yang keempat tadi, ya, ini bisa kita maknai istri memberikan hadiah kepada suami. Bagian dari mahar yang telah diberikan suaminya dulu, yang kewajiban suami tadi, diberikan kembali kepada suaminya sebagai sebuah hadiah. Nah, jadi kasusnya hadiah. Namun yang namanya hadiah ini sama posisinya dengan akad-akad tabarruat yang lain, karena hanya satu orang yang memberi, satu orang yang menerima, maka dikiaskan.
Jadilah sedekah, wakaf, apalagi ya, infak dan lain sebagainya, ini juga diberlakukan ayat ini. Ya, syaratnya apa? Jika saling ridho, jika ridho. Nah itu. Begitu pula dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 29, ayat yang pertama tadi. Di situ Allah Azza wa Jalla tidak mensyaratkan dalam sebuah perdagangan kecuali sekedar rasa suka sama suka. Suka sama suka itu apa? Saling ridho. Hal ini menunjukkan bahwa rasa itulah yang menjadi sebab diperbolehkannya perdagangan. Dari sini maka kalau si penjual dan pembeli sudah suka sama suka, atau orang yang bersedekah dilaksanakan dengan rasa rela, maka hukumnya adalah halal berdasarkan nas dari Al-Quran, kecuali kalau mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pembahasan terakhir ya, ada pembahasan pengecualian kaidah. Jadi secara asal saling ridho ini unsur utama, tapi tidak semua saling ridho itu melegalkan semua bentuk transaksi. Nanti akan dibahas di bagian terakhir pengecualian kaidah. Ya. Kenapa? Karena kalau yang penting saling ridho, nanti orang yang mau jual beli barang haram, saling ridho kok. Jasa haram, saling ridho kok. Ya. Jual beli dengan ada unsur ribanya, saling ridho. Apakah demikian dibenarkan? Tidak. Saling ridho ini hanya dibenarkan dalam transaksi-transaksi yang tidak menyalahi syariat. Ya, yang tidak menyalahi syariat. Kalau menyalahi syariat, maka saling ridho tidak berpengaruh apapun. Seperti tadi jual beli barang haram, jual beli khamr, ya, jual beli kotoran dan najis, jasa haram. Ya, demikian pula wakaf misalnya, wakaf yang diharamkan. Saya wakafkan anak saya misalnya. Nah, ini wakafkan anak itu ya. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Baik. Nah dari sini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah makna kaidah akad tabarruat, akad muawadhah dan pembatalan itu harus ada saling ridha. Nah sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, tanda keridhaan. Seorang dikatakan ridha itu apa indikasinya? Berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, ridha adalah sesuatu yang berada di dalam hati. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla, lalu si pemilik hati tersebut. Oleh karena itu kita hanya bisa mengetahui tanda-tanda yang nampak bahwa orang yang bertransaksi itu ridha ataukah tidak. Di antara tanda-tanda keridhaan adalah yang pertama ucapan. Bila seseorang mengatakan saya rela, atau penjual mengatakan saya jual, pembeli berkata saya beli, maka semua kata-kata ini menunjukkan kerelaan hati, dan ini adalah tanda yang paling nampak atas keridhaan seseorang secara zahir. Ya, karena ada kalanya orang ketika mengatakan ya saya rela, ya wis. Nah, bahasa kita ya wis. Tetapi dia dalam keadaan terpaksa. Entah mungkin karena ditekan, entah mungkin karena diancam dan yang sebagainya, maka ini keluar dari pembahasan kita. Jadi yang dimaksud ucapan di sini adalah ucapan yang tanpa ada tekanan apapun. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mengatakan saya ridho, saya rela, tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, namun sebenarnya hatinya enggak ridho,
menjual suatu barang dengan harga tertentu, maka pembeli dalam hal semacam ini tidak bersalah. Artinya dia halal memanfaatkan barang tersebut. Mengapa? Ya bahasa gampangnya ya salah sendiri. Nggak ridho kok ngomong ridho, padahal nggak ada tekanan, nggak ada ancaman, tidak ada paksaan. Beda kalau ada ancaman, paksaan, maka ini ada unsur kezaliman. Tentu ucapan di sini tidak bisa menjadikan seseorang melegalkan transaksi tersebut. Tapi kalau tidak ada ancaman paksaan, seorang dalam hatinya mengatakan nggak ridho, tetapi dia mengatakan ridho, maka wallahu a'lam bishawab, si pembeli berlepas diri dari apa yang ada dalam hati orang tersebut. Nah, ini kita berbicara secara zahir yang lumrahnya saja. Orang kalau ngomong ridho ya dinilai dari omongannya, ridho. Nah ini. Jadi yang pertama ucapan. Yang kedua perbuatan. Orang diketahui ridho atas suatu transaksi kadang terlihat dari perbuatan. Dan ini yang mungkin kebanyakan terjadi. Perbuatan, tulisan. Kalau ucapan ini kayaknya sekarang hampir tidak ada atau minim sekali. Ketika setiap jual beli, ini saya jual ya, ini saya beli. Nah ini kapan antum seperti itu? Jual beli seperti itu. Saya beli ya saya jual. Nah, sekarang zamannya online. Langsung transfer, langsung nerima barang, kirim. Nggak ada ucapan, tulisan mungkin iya. Nah ini. Yang kedua perbuatan. Sikap seseorang bisa menjadi tanda keridhoannya. Bila seorang penjual membuat minimarket, lalu ada pembeli yang masuk ke dalamnya, lalu mengambil barang-barang yang terdapat dalam etalase, lalu menuju kasir dan membayarnya, maka akad jual beli ini dianggap sah meskipun tiada satu akad kata pun yang terucap. Ya, cara jual beli semacam ini yang sering disebut oleh para ulama kita dengan sistem mu'atah. Ya, saling memberi tanpa ada ucapan. Sah jual belinya? Sah. Ya, kita milih barang, taruh di kasir, lihat angka, kita bayar. Nggak ada sedikit pun saya beli. Kasir nggak mengatakan saya jual. Maka jual beli semacam ini apa? Sah dengan perbuatan. Ya, perbuatan apa? Pembeli menyerahkan uang dengan sukarela dan penjual menyerahkan barang pun juga dengan sukarela. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara tanda-tanda keridhaan adalah tulisan. Kalau seseorang menulis kepada orang lain, saya hadiahkan kitab ini kepadamu. Nah, ini kata apa? Tabarru'. Maka itu menunjukkan pada keridhaannya. Ya, saya hadiahkan kitab ini dan lain sebagainya. Ini bisa jadi bukti. Misalnya kita memiliki barang yang ingin kita hadiahkan ke orang lain. Lalu kita kirim pesan, tolong barang itu diserahkan kepada si fulan. Ya. Lalu pesan itu di zaman sekarang screenshot disampaikan. Ini loh kalau si fulan telah memberikan barang ini kepada saya atau kepada dia. Jadi ini sah. Meskipun dua orang ini tidak bertemu bertatap muka, tapi ada tulisan yang menguatkan transaksi tersebut. Yang keempat, di antara tanda keridhaan adalah isyarat. Isyarat bisa menjadi tanda keridhaan seseorang. Kalau dia mengangguk, menunjukkan setuju. Sedangkan kalau menggelengkan kepala itu ya, terus tulis apa? Kepada. Yang bawa kitab menggelengkan
Iya, kepala ya. Sedangkan kalau menggelengkan kepala menunjukkan atas ketidakridhaan. Ya, ini sudah bahasa isyarat yang diakui bersama. Kalau begini berarti ridho, kalau gini berarti enggak ridho. Ya. 6. Kecuali akad yang butuh kehati-hatian seperti akad nikah. Kalau ini enggak cukup isyarat, harus ada ucapan. Oleh karena itu yang rajih dalam madzhab para ulama bahwa akad nikah tidak boleh menggunakan isyarat kalau mampu dengan ucapan atau tulisan. Ya, jadi isyarat terakhir. Kalau mampu dengan ucapan atau tulisan. Jadi ucapan dan tulisan masih nggak masalah. Tapi kalau isyarat nggak boleh. Misal ada seorang mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya. Lalu yang laki-laki, nah ini, maka dilihat kalau dia nggak bisu dan dia bisa menulis menurut yang rajih, berarti ada khilaf sebenarnya ini. Wallahu alam, saya belum membahas masalah ini. Berarti yang rajih nggak sah. Jadi harus apa? Dengan perkataan, ya, dengan perkataan. Taib. Adzan? Belum. Nah, yang terakhir tanda keridhaan adalah diam. Dalam kondisi tertentu diamnya seseorang adalah tanda keridhaan. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dalam masalah anak gadis yang dimintai izinnya untuk dinikahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wanita janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya, dan anak gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Rasulullah SAW bersabda, idnuha sukutuha. Izinnya itu dengan diam. Namun diperhatikan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan apa? Izin untuk menikahkan. Kalau janda maka harus dengan ketegasan. Kamu mau enggak sama si fulan? Kalau diam, maka bapaknya enggak boleh langsung menikahkan. Ya, tidak boleh langsung menikahkan. Jadi harus ada jawaban iya atau tidak. Kalau iya baru boleh. Langsung bapaknya, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang janda tadi, sah nikahnya. Ya, tapi kalau anak gadis, maka cukup diam ini sudah menjadi tanda izinnya. Kamu enggak dilamar sama si fulan, diam. Ya, tidak menjawab iya dan tidak. Nah, bapaknya menangkap, oh berarti ini setuju. Langsung, hei fulan, kamu saya nikahkan dengan putri saya demikian. Si fulan mengatakan saya terima nikahnya, sah. Nikahnya apa? Sah. Tapi kalau sama yang janda tadi tidak sah. Ya. Dan jangan salah paham, yang dimaksud janda itu harus dimintai persetujuannya, itu bukan berarti janda itu berhak menikahkan dirinya sendiri. Tetap harus ada wali. Loh, dia kan janda. Loh, terus kalau janda, ya sudah, nikah sendiri, kan? Ya. Apa sehingga dimintai persetujuannya. Lah jandanya sudah setuju kok. Loh iya. Setuju itu untuk dinikahkan oleh ayahnya. Dalam artian ayahnya meminta persetujuannya dulu baru dinikahkan. Bukan berarti jandanya itu seenaknya sendiri menikahkan dirinya. Ini salah paham dan ini banyak terjadi. Ya, seorang wanita yang sudah janda merasa dengan hadis ini berarti saya bebas mau nikah dengan siapa saja. Tidak. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang terakhir, tanda keridhaan pada kasus tertentu itu adalah diam. Dan ini terkait dengan permintaan izin bagi seorang gadis untuk dinikahkan. Sehingga apabila seorang gadis ditanya ayahnya, maukah engkau menikah dengan si fulan, lalu seorang gadis tersebut ternyata diam tidak menjawab, maka ini tanda ridhonya. Namun penulis melanjutkan, harus diperhatikan bahwa diam di sini adalah diam yang terdapat tanda-tanda keridhaan. Adapun kalau diam tapi sambil marah, maka itu bukan tanda keridhaan. Artinya diam pun dilihat kondisi anak gadis tersebut. Kalau dia diam, ambil senyum-senyum, mau ngomong iya malu, mau ngomong enggak kok eman, ya, akhirnya diam dia, ya, maka itu tanda setuju. Tapi kalau dia diam sambil banting pintu, diam tapi sambil nangis, lu nangisnya dilihat dulu, nangisnya ini gimana, nangis terharu atau nangis kecewa. Nah ini, jadi ya ini kondisional ya, intinya kondisional. Bisa nggak diam ini bisa ditanda selain bagi wanita yang akan dinikahkan oleh walinya? Ada nggak? Akad tidak ada ucapan, tidak ada perbuatan, tidak ada tulisan, tidak ada isyarat. Nah, mungkin ada ya penjual yang cueknya luar biasa. Ada orang datang, ya mungkin dia asik mainan HP gitu ya. Terus ada orang beli, ngasih uang, ya dibiarkan, barangnya diambil ya dibiarkan, dia nggak ngomong iya, tidak menulis apapun, tidak mengisyaratkan begini, cuek aja. Tanda setuju enggak? Karena kan ada itu penjual cueknya luar biasa, wis gak ngurus, pokoknya didelok, ya ini uangnya, barangnya diambil, hanya melihat saja tanpa ada satu ucapan kata, tanpa ada anggukan, tanpa ada sapaan sama sekali. Ini menunjukkan keridhaan enggak? Ridho. Kok bisa? Kalau enggak ridho pasti dipanggil, Mas duit kurang. Kalau nggak itu pasti duitnya kurang. Ya, tapi karena tidak ada, karena pas gitu ya, dan dia sedang sibuk dengan HP-nya, cuek saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu contoh ya, contoh diam dalam kasus selain nikah. Baik. Adapun selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sedikit tambahan, kemudian pengecualian kaidah. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan.
Ya. Ya, boleh. Dan sudah terjadi jual beli dengan sistem apa? Apa itu? Kredit ya. Yang jelas utang. Ya. Jadi sudah terjadi akad jual beli. Ada lagi? Allahu a'lam. Loh, kalau tunai kan biasanya sudah hadir. Hah? Oh, tapi bawa STNK kunci. Loh, kalau wallahu alam setahu saya pihak dari KUA itu mengecek maharnya apa ini, dilihat cincin, mana cincinnya ini, nah baru bisa dikatakan tunai. Maharnya mana, mobilnya mana, masih di Surabaya, ya berarti tidak tunai, ya tidak tunai, ada istilah sendiri, ya. Jadi saya nikahkan dengan mas kawin, apa kalau nggak tunai itu? Muajjalan, ya itu bahasa Arabnya. Tidak tunai apa? Hah? Hah? Oh, tidak tunai pokoknya, ya. Dibayar pekan depan, nah misalnya gitu. Dibayar besok misalnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya mahar itu tidak harus tunai. Tidak harus tunai, dan itu nanti disampaikan ke pihak KUA-nya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya pernah melihat kasus sama beberapa dosen para ustadz itu mengenai istri mengembalikan mahar pada suami. Iya. Bagaimana? Kaidah ketiga itu yang mana saja? Fasakh, pembatalan. Istri mengembalikan mahar kepada suami. Suami minta maharnya kembali. Istrinya mau. Tapi tidak ada niatan si istri untuk meminta khulu, cerai. Nggak ada. Yang ditanyakan? Suami ini jaluan berarti. Yes, suaminya berarti meminta-minta. Suaminya seorang peminta-minta. Dan secara asal minta-minta nggak boleh. Ya, secara asal meminta-minta nggak boleh. Lu minta istrinya sendiri, lah itu barang istrinya. Gimana? Maksudnya kayak gini, misal suaminya marah-marah terus menceraikan istrinya, terus dia bilang sini malu tak mintanya. Gimana? Oh, sudah ada niat cerai berarti. Itu ya seperti kurang lebih seperti itu. Kalau niat cerai, oh berarti si suami ini nggak mau cerai tapi maunya khulu supaya dia dapat mahar. Rodok pinter fikih berarti. Karena suami kalau mengatakan kamu saya cerai, dia nggak berhak atas maharnya. Tapi kalau sini maharnya, ya kamu yang urus cerai, nah berarti si istri wajib mengembalikan mahar karena dia yang menuntut khulu. Jadi dalam kasus ini bukan cerai tapi khulu. Khulu itu tuntutan pisah dari pihak
istri, dari pihak istri, karena suaminya nggak mau cerai. Kalau cerai maharnya hilang. Tapi kalau istrinya yang nuntut pisah, maka jatuhnya khulu. Kalau khulu, suami istri mengembalikan mahar. Dari situ maka nikahnya sudah tidak berlaku. Nah sekarang istrinya meniatkan itu khulu atau tidak? Kalau dalam kasus ini istrinya sih tidak paham masalah kayak agama gitu, enggak itu paham. Akhirnya ketika suaminya minta mahar ya kembalikan aja. Sini maharnya tak minta, kamu tak ceraikan gitu. Iya, kembalikan aja. Itu aja karena si istri kurang paham. Sebentar, jelas nggak? Kamu saya ceraikan itu jelas nggak? Jelas. Berarti zalim, cerai tapi minta mahar. Artinya intinya si istri terzalimi karena maharnya diminta oleh sang suami. Perkara cerainya jatuh, ya. Jadi dalam hal ini suaminya salah menceraikan dengan meminta mahar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rumit juga ini. Ada lagi, kan? Cukup ya. Baiklah masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.